Halo teman Del. Halo Halo, teman-teman. Halo. Jadi kembali lagi dengan kami di podcast Devs and Good. Jadi tamu kita hari ini dari DHPM eh, atau bisa dibilang kepanjangannya adalah Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat. Nah, halo teman-teman DHPM, apa kabarnya hari ini? halo teman-teman Depsen Mood. Kami baik seperti biasa ya kan. Aktif ya kan Bagaimana baik guys. bag- dong. bagaimana kehidupan nganggurnya di rumah? Bagaimana? Biasalah pengangguran guys. Pengangguran ya. Oke, kita mulai dari ini ya. Untuk mulai podcast. Kita itu kenalan dulu. Ah, kita kenalan dulu Jadi dari kita eh kita kenalan dulu ini yang jadi ah hostnya. Oke, perkenalkan nama aku Yefta Miranda dari Prodi Informatika 21 dan ada. aku Gunawan Sinaga dari Prodi D4 TRPL, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi Oke, untuk teman-teman dari DHPM boleh dong perkenalan menjabat sebagai apa di departemen ini. Oke. Oke, kayaknya dimulai dari aku lah ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Sitoga Panjang Tivianus Girsang. Aku dari Prodi Sarjana Sistem Informasi angkatan 2021. Nah, di departemen ini aku menjabat sebagai ketua departemen. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh sekretaris. Halo semua, perkenalkan namaku Hani Yosepin. Aku dari Prodi Informatika 21, sekarang menjabat sebagai sekretaris. Dilanjutkan oleh Bendahara kan? Halo, perkenalkan nama saya Griselda dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 21. Di sini di DHPM ini saya menjabat sebagai bendahara. oke. Untuk memulai podcast ini kita mungkin mulai dengan pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang pertama tuh ini siapa presiden kita 2024? Salah. Apa itu departemen singkatnya lah? Eh, Coba jelaskan. Gak usah detail kali, singkat aja. Siapa siapa siapa. Kalau ya Deci ya. Oke. Nah, DHPM ini kan Departemen Hubungan Pengabdian dan Masyarakat. Aku nggak usah secara detail banget lah ya menjelaskan tentang DHPM ini. Ya Boleh, boleh, intinya boleh. kami bertugas untuk mengabdi sama masyarakat. Contohnya kami kayak kayak kemarin kayak peduli lingkungan, kayak membersih-bersihkan lingkungan ITDL. Terus ada juga untuk pengabdian masyarakat untuk anak-anak. Kayak kemarin ada pengabdian di tempat kayak les-les gitu. Eh, jadi itu namanya rumah rumah apa ya? Lupa intinya itu terletak di sebuah hutan. Jadi di situ kami kayak mengajar anak-anak, terus kayak memberitahukan kayak wawasan biar wawasan itu lebih luas lagi gitu. Terus memberikan kayak aksesoris gitu lah. Oke. Mungkin ada yang Untuk bisa menambahi. untuk pengabdian masyarakat itu ini ide juga Kak. Kalian apa collab sama ini nggak ormas atau mana kah? Eh, sejauh sejauh yang kami tahu lah ya kan kan masih barunya gitu di sini Jawa ya kan. Sejauh yang kami tahu kalau ormas-ormas itu nggak apa sih nggak banyak. Cuman kayak instansi mungkin ya kan pemerintah setempat, Oke. sekolah-sekolah. Ah, Kemarin juga ada sama bank sampah ya, bank sampah Terhilala. oke, Tarhilala. Nah, itu kan kayak ada event gitu kan, misalnya di sekitar Danau Toba itu kan banyak sampah. Nah, kayak DHPM itu jalin apa peduli lingkungan gitu sama bank sampah Tarilala. Jadi sampah dikumpul, dikonversi jadi duit. Duitnya itu untuk ke apa kalau untuk yang membutuhkan lagi disalurkan ke masyarakat lagi gitu. Oh, itu bahkan bukan ini ya. Jadi mungkin ke departemen kalian jadinya enggak. Enggak, kami nggak ada Oh. dana pun maksudnya. Wah. Oke. Oke, next. Ada lagi teman-teman yang mau melanjutkan, yang menambahkan. Mungkin lebih ke
ini maaf ya agak kepotong. Mungkin mau nambahin sedikit, jangan jadi ada stigma kalau DHPM itu cuman bersih-bersih. Jadi ini sebenarnya DHPM itu bukan bersih-bersih, tapi terkait hubungan lagi dengan masyarakatnya gitu. Oke, oke, Gak oke, ada oke, lagi oke. tambahan? Itu sih. Kayak, kayak Iya. next pertanyaannya itu, eh, apa sih dari mula kalian itu motivasi itu kalian tuh mau masuk dalam departemen ini gitu? Kenapa Ya, tahu saya dulu ini. macam gak ikhlas keluar. Mungkin ketuanya dulu ya. Mungkin ketuanya dulu boleh. Ya, Boleh ketua dulu ya. sebenarnya dulu kan, waktu daftar itu masuk jadi anggota DHPM, expect itu ngerti tentang sampah sih sebenarnya. Serius. Kan SMA juga dulu kan di bawah OSIS kan ada namanya Humas. Iya. Nah, aku pernah jawab jadi itu ketua Humas juga kan di bawah OSIS kan. Nah, yang aku tahu itu Humas itu setiap ada event, aku gerak sama anggota aku, ngundang sekolah lain, ngundang pemerintah. Nah, itu berbaur ke masyarakat. Nah, itulah expectku kemarin, makanya gabung ke DHPM. Ternyata setelah gabung, banyak apa kayak stigma gitu. Orang nekan DHPM itu kerjanya cuma sampah. Bahkan apa namanya kurva masal setelah ujian dibilang program kerja kami loh, serius. Nah, niatku dulu itu cuma mau membangun relasi kan, menjalin kedel ke publik lebih luas lagi gitu. Melatih public speaking juga kan untuk diri sendiri. Itu sih niat awalnya. Ya, saya mungkin lanjut lah sama sekitar sementara. Kalau dari aku sendiri sebenarnya sama sih kayak ketuanya. Kayak, oh ya humas, humas nih kayaknya kalau misalnya ada apa-apa kami yang ngabarin, kami yang keluar, kami yang koneksi. Terus tiba-tiba, loh, kok kami ngurusi sampah mulu ya? Terus kami kayak, kenapa nih orang tiba-tiba ngomong, ini sampah kalian kan? Ini adalah humas. Kenapa kayak gini gitu? Jadi kayak cukup shock di dalam. Cuman ya, ya mungkin kami berharap sedikit sih di kami ini biar bisa lebih lagi. Enggak kayak gitu. Gimana? Nggak masuk suara mungkin. Ini udah masuk 10. Udah, udah. Ah ya. Ah ya udah. Tadi kalian dengar apa barusan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Aduh, tadi aku mau punchline lagi. Udah lah, lanjutlah kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, aku Itu benar, dilupakan. ayo belum Ayo benar sih loh. Oh ya, Bang. oh ya, Satu sorry, nih. sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, itu salah satu Ya, punchline-nya sebenarnya. Oke, lanjut, lanjut, Griselda, lanjut. sebenarnya motivasiku masuk ke DHPM ini sebenarnya cukup lucu ya. Karena kan kita kan di asrama, kita kan kayak terkurung gitu kan. Jadi yang kupikirkan itu DHPM itu bakal keluar-keluar. Jadi kayak sekalian refreshing gitu lah. Nah, ikan Terus kayak gratis. ya refreshing gratis gitu. Ah, ah. Terus untuk melatih public speaking juga, terus untuk memperbanyak relasi juga sih. Tapi intinya itu untuk refreshing sih. Hmm, Kampus lah to ya. the point. Mantap, 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 mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan yang dialami dalam eh, mengelola atau mengembangkan departemen ini? Halangannya apa kira-kira? Tantangannya. Gimana ya? Kalau sejauh ini yang kulihat sih tantangannya itu ada dari internal, ada dari eksternal kami juga ya kan. Nah, internalnya itu kami apa namanya? Karena dari eksternalnya dulu. Eksternalnya itu kan kami mau menjalankan proker. Nah, prokernya ini kadang gak disetujui. Hmm, Kayak kemarin kan, kemarin itu ada bencana di Tarutung tuh kan. iya. Kan kami mau setelah bencana itu 2 hari kayaknya setelah dikumpulkan duitnya kami mau ke sana nyerahkannya.
ternyata di situ lagi dekat-dekat ujian kayaknya kemarin ya. Makanya nggak dikasih oleh kemahasiswaan gerak. Jadi kan ada sekitar berapa ya? Setelah ada sekitar seminggu lewat lah dari kejadian itu baru dananya tersosialisasikan. Itu pun cuma satu perwakilan yang ke sana. Jadi agak sulit juga karena kami itu hubungannya keluar, waktu juga nggak bisa dipastikan. Nah, jadi sulit gitu dari dalam dari ACC-nya, persetujuannya gitu. Jadi karena hal kayak gitu, ya kami pun yang di dalam kayak ya kayak mana sih kok nggak bisa kerja sih gitu kan. Jadi ya susah gitu koneksinya, susah kerjasamanya gitu aja sih. Ya, itu jadi masalah umum sih sebenarnya. Kemarin aku juga ini ya, UKM ikut UKM lah pokoknya. Untuk izin-izinan itu memang susah. Ini birokrasinya susah cuy. Apalagi inilah, janganlah dulu yang dari UKM tah. Yang personal lah dulu. Contohnya istilahnya kayak minta-minta izinnya soal lomba yang harus punya izin dari kampus dulu. Memang Hmm. sudah dari sononya memang susah memang. Jadi kita maklumi saja ya teman-teman. Oke, lanjut. Ya, Apa ada lanjut lanjut. lagi tantangannya yang lain? Dari yang lain, Cok, mungkin. Kalau aku Mungkin ya, kalau dari aku, oh, oke. Udah lanjut, udah lanjut, duluan, Hani, udah duluan. Hani duluan. Ih, ini kita duluan-duluan. Ya udah Apa Hani Yefta aja. duluan? Ya udah Yefta aja. Udah beda kita. Sweet dah. Hmm, Ayo apa siapa ya? duluan? Kalau dari, ya, kalau dari aku pribadi itu kendalanya dari yang aku lihat, program kami itu banyak lari ke departemen lain. Dan ada juga yang udah diambil alih fungsi. Contohnya itu kunjungan ke sekolah-sekolah ya. Kayak kemarin kunjungan ke sekolah-sekolah itu jadinya anak tingkat satu kan yang pergi. Jadi kami juga prokernya hilang satu gitu. Terus dengar-dengar sih ada ya departemen lain yang prokernya juga kunjungan ke sekolah gitu ya. Nah, terus jadi kami juga rasanya nggak terlalu dilihat gitu karena di pandangan orang-orang itu tadi stigma orang-orang yang kalau di HPM ini kayaknya bersih-bersih gitu-gitu jadinya pandangan orang jadi kayak nggak dengan baik gitu lah Orang fungsinya. orang kira humas itu humas esnya mungkin mereka pikir esnya itu sampah. Ternyata tidak. Ternyata tidak dong. Hubungan Oke, dan manajemen sampah gitu ya. tidak dong. Tidak segampang itu. Padahal kalian tuh repot ya Iya. sebenarnya. Wah, sebenarnya repot sih kalau jalan prokernya. Ya, kalau Iya. jalan. Kalau jalan. Iya Masuk benar ini benar benar masuk. benar. Oke, Oke. oke lanjut. Ada lagi Apa Griselda? apa ada lagi tantangan dari menurut ini Oke. Griselda? Tantangannya itu aku sebagai bendahara nih ya, yang aku lihat-lihat itu kayak kekurangan dana gitu ya. Kayak kemarin kami mau mengadakan yang ke Taratung itu kan kami kekurangan dana kali lah. Kayak uang kas Ah, juga kurang. Terus kalau contohnya kayak mau minta bantuan sama siswa juga udah diambil alih nih sama Depaksos kan, untuk uh, minta uang sumbangan gitu kan. Iya. Nah, ah, jadi kami DHPM ini kayak muter otak. Nah, kami buat bazar supaya dapat dana. oh, Gitu. Kayak kekurangan dana juga sih. Dan oh gitu Kebijakannya. juga ya. Iya. Bertabrakan clean ya. Oh iya ya. Dipaksa sama ini humas ya. Jadi kalau seandainya contoh yang ada kabar duka gitu yang ada yang meninggal contohnya, itu kalian juga nggak ikut. Misalnya kami sih. Harus Harusnya kalian. harusnya. Tapi Iya. loh, loh kenapa yang dipaksa yang biasanya? Jadi Karena Nggak dia ada embel-embel sosialnya dari sosial. mereka. oh iya ya. Jadi kalian pernahnya ini Hmm, kalau contohnya ada proker klien. Sebenarnya ini bawa nama kampus. Sebenarnya ya proker klien hmm. sebenarnya bawa nama kampus. Cuman ada satu sisi contohnya ya ini dana nggak ada dari kampus. Ya udah deh, uang dari kami aja lah masing-masing. Ada klien ada kayak gitu. Yang kayaknya istilahnya kayak pakai duit kalian sendiri, kalian kumpulin gitu. Jadi Itulah mak contohnya gimana? yang kayak Ada. ke Ah, Taratung kemarin. oh, Kemarin kan kami buat bazar sendiri. Kayak kami cari uang sendiri gitu. dan ternyata bazarnya dapat, maksudnya menghasilkan. Dapat. 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 Ah, Ya. oh, main juga ya tentang kan ya.
Iya, itu beli bazarnya itu duit kami loh, internal Hmm. kami kumpul gitu. Oh iya Terus ya. dijual, Iya, iya, iya. Modal pulangkan dari modal duit sendiri. dikit, sisanya distribusi gitu. Oh, oke, 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 oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Yefta. Jadi, selama kalian dalam departemen ini, ada nggak pengalaman yang berkesan dalam mengemban di departemen ini? Bahkan pengalaman yang kayak, aku keluar aja lah kalau kayak gini ya, gitu. Ya boleh berkesan atau yang ada. Mungkin, mungkin pengalaman yang lagi wadaw gitu. Kayak, aku pindah kampus aja lah. Jangan dong. Waduh, jangan, jangan, jangan. Pindah kampus jangan. Jangan, Udah jangan. keluar dari topik kita itu. Oke, bercanda, bercanda. Yes. Tapi, oke, oke. Entah ada pengalaman yang kayak, gini ya, gini kali ya. Departemen yang kayak gini ya, gitu. Kayak berkesan lah pokoknya. Ya, coba yang lain lah dulu yang jawab. Sejauh ini aku juga bingung mau jawab apa karena aku kurang menurutku pada waktu itu. Eh, Kayak kami banyak kendala, jadi kurang, kurang banyak sih kegiatan kami pada oh, masa sebelumnya gitu. Masih baru keren. ya, masih baru mau dimulai. Keren tadi bingung karena semua wadaw kan. Kupikir mau milih yang mana nih? Semua yang wadaw lagi. Bingungnya karena Bingung. nggak ada yang kesannya gitu, karena nggak ada kerjaannya. Oh, Oh, ups, kebuka. Sorry. Oke, 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 lanjut, Oke, lanjut. oke. Pertanyaan selanjutnya. Udah, Wan. Eh, ini memang kalian gak ada yang berkesan satupun. Nggak ada loh, emang kehalang semua brokernya, gimana mau berkesan coba. Mungkin itulah yang benar. susah ini, yang susah dana lah mungkin kesan ya. Hmm. Berkesan susah dana. Ya Oke. kesannya itu susah dana, Iya, susah oh jalan iya ya, proker gitu. itu sih juga Kesannya memang. dibully satu apa satu del. Iya, serius. Oh, gitu ya. Tapi kadang kalau berpikir, eh, emang ada emang proker yang nggak pakai dana emang, ya kan? Semuanya pakai dana Ya ya. itu dia. Betul. Hidup ini tidak ada yang gratis bro, gitu kan? Permas bro dunia ini. Oke, apa ini pertanyaan selanjutnya? Apa aja program kerja yang ada di departemen kalian? Dan divisinya apa aja kalau di departemen departemen DHPM? Soalnya nama apa bencana kulit? DHPM. Ya, DHPM itu orang biasa kenalnya humas sih, humas. Itu. AA. Mas Umar. Heeh. Kalau Mas. ya program kerja kalian itu apalah kira-kira dan di Divisi. departemen kalian itu divisi kalian itu apa aja gitu? Gue bacakan? Well ya, biar cepat. Oke, biar cepet. Oke, lanjut. Biar apa, saya tunjuk-tunjuk gitu. Oke. Nah, jadi kan DHPM itu punya, eh, kayaknya semua departemen lah ada dua tipe kan, rutin dan non rutin ya kan. Jadi rutin kami itu cuma satu, itu evaluasi rutin gitu, sekali sebulan. Nah, nanti itu tanggalnya ya kami diskusikan kapan cocoknya, kapan temunya. Nah, di apa ini, di program ini misalnya kami membahas gimana kinerja kami sebulan ini, gimana kinerja bulan depan, apa rencananya, gimana strateginya, nah gitu kan. Membahas di rapat rutin ini, di evaluasi rutin ini. Nah, terus yang non rutin itu ya seperti yang udah ditahu umum lah ya kan, kalau ada kemalangan, bencana gitu, kamilah yang mengumpulkan apa namanya, bakti sosial, santunan gitu kan, kami yang kumpulkan, terus kami juga yang distribusikan nanti. Nah, baru ya yang diketahui umum juga itu kayak peduli lingkungan, bersih-bersih lingkungan sekitar kan. Oke, peduli Tahun lalu lingkungan. sih di apa, jalan tahun lalu, ya apa namanya, sebelum pergantian jabatan itu di Simpang Arjuna sampai ke Asrama Rusun 2 sama depan Gapura Del juga kayak bersihkan gitu. Oke. Nah, terus eh, yang umumnya lagi itu kalau ada event gitu, ada event besar biasanya di Del,
kami yang bantu nyari sponsor gitu untuk bantu dana dari event itu yang mau dikerjakan. Biasanya kami yang susun proposal, terus kami ajukan ke Pak Humasa, biar Pak Humasa yang menyampaikan proposalnya ke pihak sponsor gitu. Jadi nanti dari kalau misalnya proposal disetujui, dananya datang, itulah jadi dana untuk membantu event itu gitu. Ya, Baru ya. eh, kalau yang baru ya, yang kami tambah yang baru itu nanti kayak misalnya ada event besar, mungkin kayak Delves mungkin ya, tapi nggak di sini gitu ya. Mungkin kayak apa namanya, donor darah yang dia pekan BEM, dijanjikan Ah, BEM kan. Itu nanti rencananya kami melobi media massa untuk meliput, biar nanti eh, berita tentang acara atau kegiatan BEM tentang donor darah ini tersebar luas gitu. Jadi orang-orang tahu lagi tentang BEM-DEL ini gitu kan. Nah, kemudian apa lagi ya? Kami rencananya mau adanya penyuluhan tentang peduli lingkungan ke sekolah-sekolah. hmm, Jadi kami nanti melobi pihak sekolah, terus kami adakan penyuluhan seperti biasa kan. Biasanya itu pas siswa baris kan kamilah yang kasih penyuluhan gitu. Jadi kami kasih penyuluhan tentang kayak mana untuk peduli menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita gitu. Dan apa dampak dari lingkungan yang kotor gitu. oke. Baru kalau ada misalnya event yang dikerjakan pemerintah, kayak tahun lalu kan ada speedboat, apa namanya itu ya, F1H2O F1. ya. Ah, Nah, itu. Tapi kemarin kami nggak tahu kenapa, apa halangannya nggak ada kami kerja sama, cuman sama Bengtar Hilala kemarin untuk membersihkannya. Nah, hmm, tapi jadi rencananya kami kalau misalnya ada event dari pemerintah, coba jalin kerjasama supaya pengaruh DL juga kan makin luas di masyarakat gitu. ya Nah, betul 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 betul. terus kami ada rencana buat donasi. Yang pertama itu donasi barang-barang yang nggak dipakai lagi gitu, yang nggak dibutuhkan mahasiswa lagi, baik itu baju, tah peralatan pribadi yang lain, kami kami coba kumpulkan gitu kan. Nah, setelah terkumpul, kami distribusikan ke panti asuhan, ke mereka yang membutuhkan gitu. Nah, baru donasi yang kedua itu ada donasi buku. Donasi buku, jadi kalau misalnya ada yang mau mendonasikan bukunya, bisa didonasikan. Terus kami nanti mendistribusikan kayak ke rumah baca, ke perpustakaan gitu. Hmm, lumayan banyak ya. Lumayan lah ini Ya, apanya. Poker clean ya. i- Lumayan repot lah. ini ini sengaja kami buat gini biar stigma tentang sampah hilang sih. Oke. Biar gak cuma sampah 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 tidak dong kan. Iya, masa aku mas cuma sampah. Iya ya. Oke oke. Untuk divisi Mungkin untuk Oh ya, untuk divisinya divisi ya. gimana? ada berapa? Ada apa Di aja? sini di departemen kami itu ada dua divisi, divisi sosial sama divisi bilateral. Nah, mungkin kalau bilateral bisa Hanila yang selesai. Kalau bilateral sendiri itu kan ini ya, ada hubungan itulah dari humas tadi, hubungan dengan masyarakat gitu kan. Jadi dari yang aku tahu itu, kalau dulu itu kalau bilateral itu kayak kita ada sama komunikasi gitu sama yang pihak luar segala macamnya. Itu tuh bilateral yang ada mengkaitkan tentang kayak yang tadi dibilang si Stogap, ada hubungan dengan pihak-pihak yang lain itu kami gitu untuk divisi bilateralnya sendiri. Kayak gitu sih kalau untuk bilateral. Kalau untuk sosialnya mungkin bisa Griselda menambahi. Oke. Kalau sosial kan bilateral itu kan kayak eh, komunikasinya. Kayak kalau contohnya kita mau ke sekolah ini nih, jadi bilateral ini lah nanti
yang bertugas untuk menghubungi pihak sekolahnya. Nah, kalau sosial, sosial inilah yang bertugas memang langsung kayak tatap muka lah sama eh, audiensnya. Jadi kayak orang itu lah pembawa acara gitu gitulah kalau untuk sosial. Oh gitu ya. Jadi kalian divisi itu ada dua ya? Cuma ada dua ya? Iya, Ya. iya, Oh, bilateral sama apa lagi tadi? Sosial. 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 Oh, oke, lanjut deh, Tirta. Oke, gimana sih cara menjadi bagian dari DHPM? Syarat-syaratnya apa? Ini kan buka pendaftaran ya. Kalian ini udah seleksi Bu? Enggak ada. Eh, Rencana sih onsite seleksinya gitu. Oh, berarti Tapi, belum. Belum. oh belum ya, belum. Bahkan seleksi administrasi gitu, kalian belum. terasi udah Udah udah. kalau seleksi administrasi Oh, udah. untuk syaratnya apa aja tuh kalau mau join sama kalian kira-kira? Ya. Ya, gitu. Siapa ya siapa? Oh, atau aku yang jawab, aku yang jawab. Oke, Gimana nih? kita juga sih. Ya boleh boleh boleh. Sosial lah, sosial. Sosial. Berhubung kami di sini bilateral dan sosial kan, kan BPH, jadi masuk ke dalam dua kan. Jadi nggak di sini Ah, bilateral, nggak sosial ya. Tapi oke, bolehlah aku jawab untuk seleksi administrasi. Itu syaratnya nilai perilaku itu harus AB minimal, minimal AB. oke. Eh, Terus IP sama IPK-nya itu minimal 3. Minimal tiga, oke. Nah, sorry. Uh, dua Dua koma koma tujuh tujuh lima lima kalau dua nggak koma salah ya. tujuh lima. Pikirku, Ya, ih, kalian sorry, tiga. sorry. keren kali pikirku. Ya, Untuk bioproses ada apa sih kemarin dispensasi kan 2,5 ya, ya. Ah, Hanya untuk BP ya, doang. ya, tapi ya. kalau BP-nya lolos disuruh buat surat pernyataan bahwa setelah mengikuti organisasi orang itu nggak akan menurun nilainya gitu dan tetap aktif berorganisasi gitu. Wah, dilema Tanda juga ya. tangan. Tanda tangan ya? Jadi ada perjanjian. Harusnya sama orang tuanya perjanjian itu ya. Iya. Saya tidak akan turun lagi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya itu apa ya? Oh ya, harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif angkatan 2022. Jadi angkatan 21, 20 nggak bisa mendaftar lagi. Oh ya, Udah agak cukup oke. umur. Oke. Iya, ya. Ketuaan Udah kali ya. terlalu tua. Duluan. Oke. Oh, Nah, berarti itu cuma sih. itu aja. Oke. Terus untuk ini sosial medianya DHPM itu ada Kak? Biar ini, biar mungkin penonton kita, wis anjay, penonton. Anjay, Oke, biar menonton. lebih biar lebih dekat dengan departemennya. Kepo-kepo. Ya, Oke, eh, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Kayak kemarin juga kamu ada kamu nanya. yang mau mendaftar nih, calon DHPM nih, bertanya nih sama Oke. aku, Kak, sosial media dari DHPM ada nggak sih? Katanya gitu kan. Iya. Nah, Hmm. eh, aku jawabnya nggak ada. Terus ditanya, kenapa nggak ada, Kak? Terus, ya aku bilang lah, mungkin tahun ini bakal dibuat apa sosial medianya, karena di tahun lalu itu kayak di HPM ini menurutku ya terlalu vakum kan, kayak nggak ada aktif-aktifnya. Mungkin itulah salah satu faktor dari BPH sebelumnya nggak membuat sosial medianya. Tapi di tahun ini kalian bakal membuat sosial medianya, sosial Oke. media di HPM. Nanti kami share sih link apanya sosial medianya. Oke, nanti Jadi di di follow ini ya ya. guys. Nanti di Nanti di follow Oh ya. follow. ya, Di follow. Ya, biar banyak Di ininya bawah ini kan. followernya. Iya, Biar tinggal klik banyak di bawahnya follower. kan. Biar banyak followernya kan nggak mungkin kan beli follower ya. Biar Oh iya, banyak nggak ini mungkin ya. lah. Oke. Oke, Ah, jadi kita eh, udah hampir di penghujung daripada podcast kita ini. Ya oke, udah Jadi bisa out ya. Sedih. Udah bisa out, udah bisa untuk out. banget. untuk alay teman-teman alay alay.
selama podcast ini berlangsung itu ada gak sepatah dua kata yang ingin dikatakan, sampaikan di sini untuk kami atau Ah, untuk semua orang? ya untuk ini siapa kek? Ya, siapa kek? Itu kayak gitu lah ya. Ya, jadi kalau mana ya? Sepatah dua patah kata dikit kan? Patah patah kata lagi ya. Banyak Patah-patah. patah Boleh, patahnya. boleh. Sampaikan kepada pendengar kita. Ya, ya Pendengar pertama kita. nggak nggak apa lah ya, nggak dipungkiri ya mengucap terima kasih lah sama Depsenbud khususnya Oke. Yepta sama Gunawan ya kan udah ngundang kami di APM ini. Ya. Padahal seluruhnya kami nggak terpandang loh serius. Ya ya, oke oke. Janganlah gitu. Ih. Jangan gitu, bos. Oh iya iya, maaf maaf balik balik back to topic. Nah, makasih, aku ucapkan lagi makasih. Aku sebagai ketua ya kan, membawa nama Departemen Makasih udah mengundang DHPM ke podcast ini. Jadi kami bisa menyampaikan semua unek-unek kami, menyampaikan semua yang terpendam selama ini ya kan. Ya, Nah, semoga pihak berwenang mendengarkan. ya dan bisa diperlancar di kemudian hari ya kan. Saat kalian Amin. membutuhkan. Amin. Ya, Nah, ya, untuk yang mendengarkan nanti, khususnya angkatan 22 yang udah mendaftar ya, yang udah mendaftar, kan belum diseleksi nih. Jadi, yang sebagai calon, semangat lah ya ngikutinya ya. Banyak proker kita, banyak. Kalau jalan, Sebenarnya jangan. banyak. Ya, kalau jalan. Ya, semangat lah. Nanti betul-betul kami seleksi, serius. Kami nggak mau lagi yang main-main anggota ya. ya, gak mau lagi yang abal-abal. Gak Gak boleh ada, bal-bal. gak ada karena adik cantik ini, kakak cantik yang gak ada, Gak ada. Gak gak ada ada gitu. lagi. Nggak boleh kayak gitu. Pokoknya bisa Oke, kerja. Jadi semangat. Nanti kami akan buat sosial medianya. Jadi kalau kalian semangat kerja sama kami upload ya, kalian fotonya serius biar biar kita publik ya, kita gitu. ya. Oke, Biar jadi jangan, tadi sih biar yang diposting bukan yang hanya di perpus kemarin. Oke, lanjut, lanjut. Yang mana nih? Ada lagi? Ada ada lagi lagi. teman-teman? Nah, udah Cuma satu diwakili sih pesan. ketua lah. Iya, Atau Hana ada? satu pesan terakhir. Oke, Pesan satu Oke, terakhir aja. terakhir. Buat Oke, yang oke. mendengarkan semuanya, tolong buang stigma kami bukan tukang bersih-bersih. Please. Thank Please, you. please. oke, oke, oke. Amin. Buat teman-teman, ingat ya, humas itu BHPM S-nya bukan sampah, tapi bukan lebih membersihkan dari sampah. itu. Tugas di HPM lebih dari itu. Nah, oke, Banteng masuk sekian. part masuk paret. Wah, Kan? ini mau diposting, woi. Masuk paret lu, Bro. Oke, 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 oke. Oke, Oke, thank you sekian. buat Departemen Depsenbud sendiri. Oke, sama-sama. Oke, Thank you sekian obrolan. Gunawan, thank you Yepta. Oke, sekian obrolan kita. Ini mau closing, sabar dulu. Sekian obrolan kita. Sekian obrolan kita dengan salah satu departemen kita, Departemen BEM yang ada di Del, di HPM, Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat. Terima kasih buat teman-teman di HPM sudah meluangkan waktunya. Sukses selalu untuk semua prokernya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Nah, Dadah. Bye-bye. Thank you.